Glory, haleluya. 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 Bukan kita tidak memiliki sebuah sukacita yang luar biasa. Amen. Haleluya. Sebab Tuhan menyediakan tempat bagi umatnya, bagi mempelai wanita yang setia kepada Kristus. Itulah sebabnya dia harus menggantikan tubuh kita menjadi tubuh teofani. Haleluya. Dan diubahkan dengan sekejap mata. Di mana berlangsungnya pengubahan tubuh dengan sekejap mata. Berlangsungnya pengangkatan. Berlangsungnya bagi orang-orang yang sudah mati, meninggal di dalam Kristus. Mereka akan dibangkitkan juga pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah sebabnya dia berkata, aku akan meninggalkanmu. Dan sebentar lagi aku akan kembali dan membawa kamu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah tujuan Kristus bagi kita. Itulah tujuan Kristus di setiap zaman bagi setiap orang yang takut akan Allah. Untuk menyediakan tempat sehingga dia menjadi daging. Untuk supaya manusia mengenal dia. Bahwa dia adalah Allah yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya, dan 14, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Dia datang sebagai juru selamat untuk menebus umat yang mau ditebus, yang percaya kepada Kristus, bahwa dialah Allah yang sesungguhnya, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang sedang kita hadapi pada waktu yang sekarat ini, di mana kita benar-benar memiliki tubuh yang sangat bersalin, di mana kita mengandung firman, sebagaimana juga Yohanes mengandung firman. Jadi kadang-kadang dunia datang untuk bertanya di setiap saat kepada kita dan menawarkan segala sesuatu yang hal-hal yang berasal dari dunia, dan mereka tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tetapi siapa yang lain berkuasa di dalam hidup kita adalah firman, sehingga firmanlah yang menjawab firman. Jadi firman tidak akan tidak akan bisa menjawab dunia yang berasal dari dunia. Karena hanya Allah lah yang menjawab mempelai wanitanya. Karena mempelai wanitanya adalah firman yang hidup. Sebab kita sudah ditentukan dan dipilih sebelum dasar dunia ada untuk melakukan kehendaknya. Jadi bukan ketepatan setiap orang percaya sedang berada di muka bumi. Karena Tuhan menempatkan mereka hanya untuk menyembah Dia. Di mana ketika si perusak tampil di Taman Eden untuk merusak manusia, ya, dan berusaha untuk meraih manusia, untuk supaya mengalihkan perhatian mereka daripada Allah sendiri, untuk supaya maksud dan rencananya tergenapi, yaitu untuk supaya manusia dapat menyembah patung binatang tersebut. Itulah sebabnya Allah berusaha untuk memenangkan, menjadi seorang pemenang, yaitu orang-orang percaya, untuk supaya mereka dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Karena dua ini selalu seiringan dan selalu sejalan dan selalu berjalan di pada saat bersamaan. Seperti yang saya katakan minggu-minggu kemarin, Kristus tampil, Yudas Iskariot pun tampil. Habel tampil dan Kain pun tampil. Kita perhatikan di setiap zaman hal yang sama. Untuk meraih, ya, dan berusaha memiliki miliknya masing-masing. Dan Yesus pun tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh si iblis. Haleluya. Tetapi iblis ingin memiliki apa yang dimiliki oleh Kristus. Dengan rencana
masuk supaya merusak milik Kristus sendiri. Tetapi kita melihat, ya, kita tahu karena pengetahuan kita berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Hikmat yang dari surga yang kita terima, sehingga kita pun cepat mengerti dan mengetahui dan membaca pikiran manusia. Haleluya. Dengan apa kita? Dengan cara apa kita mengetahui? Dengan firman. Firman Tuhan berkata, ujilah dia dengan firman. Haleluya. Apakah dia sesuai dengan firman? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka bikin batas. Haleluya. Karena Allah tidak mau memuat dengan barang-barang duniawi, ya, di dalam palungan tersebut. Karena palungan tersebut sudah dimateraikan Allah. Sebagai contoh, seperti kontainer yang sudah diperiksa oleh inspektur, ya, dan setelah dia diperiksa bahwa barang-barang yang ada dalam kontainer tersebut sudah dijamin aman, di perjalanan tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa runtuh atau tergoncang. Ketika ada gangguan sedikit, dia sudah menjamin, lalu dia menutup gerbong tersebut, lalu dia memeteraikannya. Sudah menjamin bahwa barang yang ada dalamnya nyaman. Hal yang sama juga, bahwa Kristus sudah menjamin di dalam palungan mempelai wanita, firman yang sesungguhnya nyaman, sehingga dia memeteraikan kita pada hari sampai pada hari penebusannya. Sampai pada hari kedatangan Kristus. Haleluya. Jadi tidak akan ada hal-hal yang berasal dari dunia yang bercampur di dalam hati kita. Itu Kristus tidak inginkan. Kenapa? Itulah sebabnya pembukaan materai berlangsung di akhir zaman. Untuk supaya kita mengerti dan menyisihkan apa yang harus kita makan dan apa yang tidak harus kita makan. Supaya tidak mengandung racun. Supaya tidak menghancur zat-zat yang berasal dari dunia. Haleluya. Supaya tidak menjadi kanker. Itulah sebabnya Tuhan mengutus seorang utusan di akhir zaman untuk memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada kita. Sekalian untuk mengundang kepada perjamuan kawin anak domba Allah. Lewat apa? Lewat firman juga. Bukan lewat dengan tulisan manusia, bukan dengan lewat rayuan manusia, bukan seperti itu. Tetapi lewat undangan, yaitu pesan yang diberikan Kristus kepada nabinya di akhir zaman. Itulah sebabnya kita bukan hanya sekedar menghidupi hidup kita seperti hal-hal yang biasa, ya, pergi bekerja, makan, tidur, ya, lalu pergi kemana sesuai dengan keinginan kita. Bukan hanya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan dan kita was-was di setiap saat adalah kita usahakan diri kita tidak tercemar dengan hal-hal yang berasal dari hasil intelektual manusia, hasil penafsiran manusia sendiri, dan sehingga semena-mena mereka untuk menafsirkan firman. Bila Tuhan katakan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin Tuhan. Amin. Itu saja, gampang. Karena firman Tuhan adalah sederhana, karena Yesus Kristus berada di dalam kesederhanaan. Amin. Haleluya. Dan kita tahu bahwa kolam yang bocor adalah buatan manusia. Sedangkan kolam yang dibuat oleh Kristus sendiri adalah ketika seseorang mau minum dari kolam tersebut, karena di dalam kolam tersebut hanya ada firman, barang siapa yang mau minum daripadaku, dia tidak akan lagi haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Itulah sebabnya kolam yang mati, banyak ulatnya, banyak kecoanya dan lain sebagainya.
sangat kotor, mengandung racun, mengandung bakteri-bakteri yang bisa mematikan. Tetapi kolam yang indah, yang adalah firman Tuhan sendiri, untuk membasuh kita, ya, dari kesalahan dan dosa, sehingga kita disucikan lewat darahnya, sehingga kita pun tertebus. Karena kenapa? Karena kita mau ditebus oleh Kristus. Haleluya. Kalau kita tidak mau mengikuti Kristus dari belakang, ya, sementara seorang pengembala tersebut ada di depan, kita akan segera dimangsa oleh singa yang sedang lapar. Haleluya. Tetapi karena Kristus selalu berada di depan kita untuk menuntun kita dan membawa kita kepada sungai, ya, di mana pohon-pohon tersebut tidak pernah kekeringan, tidak pernah dilanda oleh musim kemarau. Dia menghasilkan buah, dia menghasilkan buah yang indah pada musimnya. Di sanalah, ya, pohon-pohon tersebut ditanam. Haleluya. Dan kita selalu dirawat oleh Kristus Yesus sendiri. Selalu dijaga 24 jam non-stop. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus melihat firman dan selalu mengingat firman dan selalu mengingat Kristus kemanapun kita pergi. Baik, mari kita buka Alkitab kita langsung saja dari 2 Raja-Raja ayat 1 sampai 6. Subjek kita pada waktu yang indah ini adalah manusia yang dipanggil Allah. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 2, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Kita perhatikan ini, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Ini yang kedua. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Yang kelima, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Ada 3. Ya, ini yang ketiga, sungai Yordan. Menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, inilah Tuhan, pewahyuan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti Tuhan oleh lewat ajaran-Mu yang sempurna pada kami, Tuhan di akhir zaman. Engkau memberikan terang bagi hidup kami. Engkau memberikan roh-Mu Tuhan untuk supaya membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau memberikan telinga Tuhan, ya, yang dapat mendengar. Engkau memberikan mata Tuhan kepada kami yang dapat melihat dan mengerti Tuhan akan firman-Mu. Dan Engkau Tuhan memberikan kekayaan bagi kami, yaitu kekayaan dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, urapi setiap telinga dan kepala Tuhan. Dan Bapa yang baik, Engkau memberikan kepada kami ajaran yang sempurna sehingga kami membuka hati kami Tuhan. Dan Engkau mengisi minyak ke dalam palungan kami, ke dalam jiwa kami, yaitu Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh Tuhan, firman-Mu, ya Kau nyatakan dia kejaman, sehingga semuanya Tuhan terbuka, tidak ada yang terselubung Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dia kejaman. Terima kasih Bapa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kami berkata amin. Bapa yang baik, Engkau Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang lebih lagi Tuhan di setiap hari. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memilih dan menentukan kami sebelum dasar dunia ada. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Lewat pengajaran-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga kami pun tahu mengambil sikap kami. Dan mengatakan sesuatu kepada setiap orang, yaitu Tuhan, kata-kata yang benar yang sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau digoda oleh dunia Tuhan, kami tidak mau digoda oleh iblis-iblis Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau selalu memagari kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membahas tentang firman-Mu, mendengarkan dari firman-Mu Tuhan yang sempurna ini. Biarlah Engkau Tuhan membasahi kami dengan minyak-Mu, memberikan Tuhan air kehidupan kepada kami Tuhan dengan cuma-cuma, yaitu air kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita melihat di sini bahwa ketika Elia dan Elisa bersama-sama, mereka pertama kali berangkat ke Betel, ya, yang kedua ke Yeriko, yang ketiga ke Yordan. Dan kita perhatikan supaya kita dapat mengerti apakah tujuan firman ini. Dan ini firman ditujukan kemana? Karena perjanjian lama adalah bayangan dan wujud nyatanya adalah perjanjian baru. Dan apa yang terangkan di sini, wujud nyatanya adalah pada akhir zaman, untuk supaya mempelai wanita siap bertindak dan melakukan apa yang Kristus, ya, apa yang Kristus berikan kepada kita untuk kita lakukan. Supaya kita menjadi laskar Kristus yang siap berjuang dan tidak pernah takut dan gentar menghadapi dunia ini. Tetapi takutlah akan penebusmu. Sembahlah penebusmu. Sebab tiada yang lain yang bisa menebus manusia selain daripada si pencipta, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya harus melalui tahapan demi tahapan. Sebagaimana ketika Israel keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih korban sembelihan yang mereka persembahkan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, sehingga mereka pun mengoleskan darah di ambang pintu supaya mereka tidak mendapatkan sampah dan kematian, hukuman dari Allah. Setelah mereka melakukan hal itu dan mereka keluar dari Mesir, dan mereka melewati sungai Yordan. Artinya sungai Yordan adalah pemisahan, berpisah. Haleluya. Tetapi kita melihat satu di antara 1 juta hanya Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Dan Elia pun berlangsung dan Elia pun dengan Elisa berlangsung untuk melakukan hal ini.
untuk supaya meneruskan programnya Allah. Haleluya. Sehingga Elisa pun ya sudah mendapatkan penglihatan dan dia taat kepada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Dan bukan kebetulan, tetapi itulah tepat ketika Elia menjumpai Elisa untuk meneruskan pekerjaannya Elia. Haleluya. Kita lihat. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Manusia yang dipanggil Allah. Itulah subjek kita. Manusia yang dipanggil Allah. Untuk meneruskan pekerjaannya. Untuk meneruskan rencana dan programnya. Betel adalah bait Allah. Tempat bait Allah. Itulah artinya Betel. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jangan beritahukan dengan siapa-siapapun. Karena hanya orang yang diurapi yang mendapatkan pewahyuan yang tahu bahwa Elia akan terangkat. Haleluya. Hanya orang yang diurapi yang diberikan Allah pengetahuan bagi mempelai wanita yang tahu bahwa Elia Malaki 45 dan 6, 10 dan 7 yang tahu bahwa dia akan membawa pesan kepada generasi penerus. Sebelum hidupnya berakhir. Dan dia sudah bermimpi dan mendapatkan penglihatan bahwa berbagai macam makanan di atas meja dengan hidangan yang sempurna. Yaitu firman Tuhan. Makanan anak-anak Raja Wali. Haleluya. Berkata Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka di Yeriko. Haleluya. Semua orang tahu, organisasi pun tahu apa arti Yeriko. Kenapa tembok Yeriko diruntuhkan? Dan apa tujuan Yeriko dibangun? Dan siapakah pembangunnya? Siapakah pembuatnya? Haleluya. Kita lanjutkan, nanti saya terangkan. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sesungguhnya engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Dan kita lihat berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Inilah terakhir. Berpisah antara Elia dan Elisa di sungai Yordan. Sungai Yordan adalah gambaran perpisahan atau terpisah. Haleluya. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Haleluya.
Dan kita lihat di 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan kita lihat juga di 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Dia sudah berjanji aku akan memulihkan kembali. Dan dia sudah berjanji kitab Yoel bahwa roh akan tercurah bagi orang-orang yang mendapatkan berkat, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Haleluya. Akan dipulihkan. Itulah sebabnya tanpa roh tidak ada seorang pun yang bisa terselamatkan dari muka bumi. Karena roh lah yang memberikan pewahyuan, roh lah yang memimpin setiap orang kepada setiap firman, membawa kepada seluruh jalan kebenaran. Roh lah yang bekerja di dalam setiap diri orang percaya untuk supaya selalu menjaga, memagari, untuk supaya rumput berduri ya, dan belalang-belalang tidak dapat untuk ya mengganggu tanaman tersebut, yaitu tanaman Kristus sendiri. Kita lihat di sini berbicara tentang kerendahan diri, berdoa dan mencari wajahku. Siapakah yang mencari wajah Allah? Siapakah yang mau merendahkan diri? Kembali lagi kepada Elia dan Elisa. Dan kita lihat juga Musa, ya, seorang pemberani, seorang yang tidak pernah takut dan gentar menghadapi orang-orang Mesir. Sehingga Elia pun melakukan hal demikian, Elisa pun melakukan hal demikian. Dia nggak pernah takut dengan Ahab, sekalipun dia menderita pada saat itu di masa pelayanannya. Banyak yang mengejek, ya, bahkan anak-anak pun mengejek. Dan orang-orang banyak pun tidak pernah mendengarkan perkataannya. Tetapi di zaman Ahab dan Elia, dia tidak pernah takut dan gentar untuk menghadapi dia. Haleluya. Hal yang sama juga dengan setiap orang yang percaya di setiap zamannya. Mereka mau dipenggal silakan, mereka mau digantung silakan, mereka mau diberikan, dilemparkan ke singa-singa silakan. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam mereka. Bagi mereka tidak perlu hidup sementara waktu. Tetapi bagi setiap orang yang percaya adalah hidup yang perlu bagi mereka adalah hidup yang kekal. Yang penting bagi setiap orang percaya adalah mereka mengingini bersama-sama dengan Kristus memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya mereka mau merendahkan diri. Dan ketika Allah memanggil mereka, mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sehingga Allah pun mendengar dari sorga dan mengampuni kesalahan dan dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Samuel. Dan kita melihat bagaimana tentang perjalanan Daud. Siapa yang memulihkan negeri mereka? Haleluya. Siapa yang memulihkan negeri mereka? Samuel. Siapa lagi? Adalah Daud. Kenapa Daud memulihkan negeri mereka? Benar. Kalau tidak, yang bernama Goliat, semua manusia akan dibunuh.
Orang Palestina akan merajalela dan akan membunuh orang-orang Israel. Karena orang Palestina adalah yang memiliki seorang yang gagah perkasa seperti Nimrod. Bahkan lebih dari Nimrod. Yaitu Goliat. Tetapi kita lihat, apakah pernah hati Daud gelisah sehingga mukanya pun kemerah-merahan, dia pun kecil orangnya, mungkin kilonya kira-kira 80 kilo atau 90 kilo dibandingkan 1 ton lebih. Haleluya. Tetapi karena dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, dia memiliki pewahyuan, ya, dia memiliki pengetahuan dari surga. Dia hanya tahu mengembala kambing domba. Dia hanya tahu mengajar domba-dombanya. Itulah sebabnya dia ingin tinggal di padang gurun. Dia adalah seorang pengembala. Haleluya. Tetapi ketika Saul memakai jubah jirahnya, ya, dia mengatakan kepada Daud, pergilah, Tuhan akan menyertaimu. Pergilah, apakah engkau sanggup untuk mengalahkan Goliat? Dengan sebuah umpan yang ada di tangannya. Umpan yang kecil. Cukup hanya dengan umpan yang kecil untuk mematikan seorang manusia raksasa yang sangat besar. Haleluya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang mau merendahkan diri, yang takut akan Allah. Dan Allah sudah berjanji, jika umat yang dipanggil dengan namaku berkumpul bersama-sama dan berdoa, maka aku akan mendengarkan dia dari surga. Kita bayangkan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengahmu. Haleluya. Apalagi ada 2-3 orang. Dan kita lihat di masanya Daud, dia hanya seorang diri pergi untuk melawan Goliat. Seorang diri, kita bayangkan. Manusia raksasa. Ya, kilonya kurasa lebih 1 ton. Berat badannya. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan di sini, ya. Saya sudah katakan tadi bahwa Daud sudah dilatih di padang gurun. Tuhan sudah memanggil dia untuk melakukan tugas, untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh Allah. Hal yang sama juga dengan kita. Kita terlebih dahulu dilatih. Dilatih dengan apa? Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dan kecaman, sehingga kita pun terlatih, karena kita sedang berada di padang belantara. Ini tempat kita adalah padang belantara. Haleluya. Tempat kita bukanlah di sini, tetapi kita sementara waktu tinggal di sini. Tempat kita adalah di surga, ya, karena kita berasal dari sana. Haleluya. Jadi dia sudah dilatih. Sehingga Samuel pun sudah memberitahukan hal-hal yang dari surga kepada Daud. Jadi kita lihat, sedangkan di zaman Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka rela pergi ke perapian yang menyala dengan kekalahan, ya, dan Daniel pun dilemparkan ke gua singa
Dan dia pun berdoa di sana. Semua ada pelatihan. Semua diuji. Semua diberikan sebuah tugas. Apakah dia mampu atau tidak. Tetapi karena firman, roh ada di dalam hati mereka, maka mereka tidak pernah takut. Haleluya. Jadi mereka siap untuk pergi karena mereka sudah berada di dalam hadirat Allah dan mengetahui bahwa Ia hadir, baik menang maupun kalah. Haleluya. Allah selalu hadir, Roh selalu hadir dimanapun kita berada, baik kita menang maupun kalah. Haleluya. Kalau kalah merendahkan diri, contohnya bertengkar, udah biarkan aja orang menang, gak apa-apa. Tetapi di dalam firman kita selalu menang. Haleluya. 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 Jadi pelatihan jenis itulah yang Allah berikan kepada orang-orang sebut di zaman dulu. Hal yang sama juga di zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya Allah selalu melatih orang-orangnya. Haleluya. Sekalipun ada yang melewati pencobaan yang berat, namun semuanya itu melewati darah. Allah melimpah umatnya melewati pencobaan-pencobaan yang besar, sehingga darah pun menyucikan. Menyucikan setiap orang yang memiliki kesalahan sebab mereka sudah dipanggil. Dan sudah keluar. Dan sudah ada pemisahan. Itu adalah sungai Yordan. Haleluya. Sehingga sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Karena Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Jadi itulah sebabnya firman tidak akan bisa ditafsirkan, hanya dia sendirilah seorang penafsir, yaitu Roh. Amos 3:7, karena Allah tidak dapat berbicara kepada siapapun, dia harus berbicara melalui seorang hamba, rasul, nabi, dan pada mediator. Hanya melalui mereka lah pembawa pesan, sehingga pesan itu disampaikan kepada umat manusia. Siapa yang mau menerima firman pada zamannya, mereka akan selamat. Karena mereka mau mendengar, mau mengenali, dan mau bertindak. Itulah orang yang setia, yang takut akan Allah. Haleluya. Bukan orang-orang yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, yaitu pendidikan intelektual yang mencoba menafsirkan firman semena-mena mereka, sehingga firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu semena-mena mereka untuk menafsirkan dan membuat sebagai sebuah contoh. Padahal bukan seperti itu. Tidak akan bisa menyatu, tidak akan bisa menyatu. Bagaimanapun orang yang jahat dan orang yang baik, dan tidak akan bisa sejalan atau seiringan. Siapakah yang dapat seiringan? Mereka yang mau sepakat terlebih dahulu. Siapa yang mau sepakat? Hanya mempelai wanita yang mau sepakat dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya mereka sejalan dan seiringan dan bergandengan tangan. Haleluya. Amen. Haleluya. Glory. Betapa indahnya kah seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai wanita seiringan
saling bergandengan tangan, berpegangan tangan untuk menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ada latihan, tantangan, dan lain sebagainya, Tuhan sudah berjanji semuanya akan dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Glory. Kisah Rasul 7 ayat 22 mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dan dikatakan juga di Kisah Rasul 7 ayat 30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika Musa ada di Mesir, dia mendapatkan didikan yang luar biasa. Dia mendapatkan pengajaran untuk berperang, bagaimana caranya untuk melawan musuh. Dia adalah seorang militer yang terkenal, yang ditakuti di Mesir. Dia dididik di sana selama 40 tahun. Tetapi untuk supaya dia terlatih dan taat kepada perintah Allah, sehingga dia pun dilatih juga di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga semua yang dia punya, yang dia miliki, tertanggalkan semua. Sehingga Allah pun menggantikan didikan, pengajaran daripada dia sendiri. Haleluya. Setelah itu, maka malaikat tampaklah kepadanya di padang gurun, di gunung Sinai, dalam nyala api yang keluar dari semak duri, dan berbicara kepadanya, tanggalkan kasutmu. Dan dia pun mulai bergerak dan semangat, karena dia sudah memiliki power yang kuat. Dia menjadi seorang manusia yang tidak takut kepada dunia, karena si penguasa langit dan bumi adalah Allah sendiri sedang berbicara kepadanya. Pergilah Musa, bawa umatku keluar dari Mesir, dari genggaman orang Mesir, penyembah berhala tersebut, karena aku mencintai mereka, karena mereka adalah biji mataku. Haleluya, glory. Dan dia pun sudah mulai semangat dan bergembira. Sekalipun dia mengatakan, aku ini Tuhan adalah seorang yang tidak mengetahui, yang tidak tahu apa-apa. Aku ini adalah manusia yang lemah. Tetapi sekalipun dia mengatakan demikian, hatinya sudah menggebu-gebu. Karena dia diserahkan karena Allah sudah menyerahkan kepadanya untuk kepemimpinan, membawa umatnya keluar dari Mesir. Haleluya. Tetapi kita lihat 40 tahun lamanya. Kita bayangkan 40 tahun lamanya. Dia dididik dan dia terdidik di Mesir. Tetapi 40 tahun juga dia membuang semuanya itu. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat, begitulah cara Allah untuk mengambil orang-orangnya. Harus dididik terlebih dahulu dan mendapatkan pewahyuan terlebih dahulu dan dilahirkan kembali terlebih dahulu, sehingga kesalahan dan dosa pun tidak ada didapati di dalam diri mempelai wanita. Karena sekali Allah menyucikan, dosa mereka akan disucikan selamanya. Haleluya. Karena kemudian sang ahli penjunan yang agung itu menempatkan mereka di roda, terpikat, dan mulai membentuk mereka kembali.
dibentuk kembali setelah semua ditanggalkan. Seperti itulah setiap manusianya Allah. Satu Samuel 16 ayat 13 kita lihat di sini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dan kita lihat juga di 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 7. Oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Akulah yang memanggil engkau, mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Kita lihat bagaimana kisah hidup seorang Daud. Orangnya polos dan tidak tahu pekerjaan yang lain selain mengembalakan domba. Ya, dan orangnya sangat mudah, polos dan tidak tahu politik dan tidak pernah terpelajar dari pendidikan manapun. Haleluya. Tetapi Allah berkata, akulah yang mengambil kau. Dan untuk supaya ku berikan kepadamu sebuah tugas. Bukan tugas yang mudah. Tetapi yakinlah engkau dan percayalah kepadaku. Apa yang kau kerjakan akan nyata dan benar. Bahwa tiada mustahil bagiku. Semua akan kuatur dan akan kubereskan. Dan jangan engkau pernah takut dan gentar melihat orang Palestina. Sekalipun itu kau lihat. Akan engkau kuasai dan akan mati di tanganmu. Orang Palestina yang sangat membenci orang-orang Israel yang takut akan Allah. Itulah sebabnya orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mempunyai pendidikan, sengaja Allah untuk memanggil dan mengambil dia untuk melakukan tugas. Bukan kalau Allah memanggil orang ya yang sudah berpendidikan, yang sudah biasa berperang, yang sudah terlatih. Mungkin orang katakan dia kan sudah terlatih berperang. Dia kan orangnya dia kan orangnya licik, dia kan orangnya kuat, dia kan orangnya seperti ini. Pantasan bisa dia menang, pantasan dia bisa melawan. Siapa yang tidak tahu itu? Nah, kalau memang seperti itulah biasa-biasa saja. Tetapi untuk supaya mujizat dan kuasa Allah nyata, dia mengambil seorang yang tidak tahu menahu soal perang, soal ahli, ya, soal pendidikan, sehingga orang pun tercengang-cengang melihat pekerjaannya. Haleluya. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa. Tuhanlah yang memiliki segala hikmat dan pengetahuan yang baik. Haleluya. Glory. Jadi, begitulah cara Allah untuk mengambil orang-orangnya. Dan membuat segala ketakutan mereka dan segala intelektual mereka. Dan kita melihat ketika, seperti yang katakan tadi, ketika Samuel mengurapi Daud, ya, menuangkan minyak ke atas kepalanya dan mengurapinya karena Allah melatih Daud menjadi seorang prajurit yang perkasa. Haleluya.
1 Samuel 17 ayat 34 kita lihat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Kita lihat. Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku," ayat 35, "maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Haleluya. Jawabannya apa? Mazmur 23 ayat 2 kita lihat. "Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang." Haleluya. Apalagi yang ditakutkan oleh Daud? Sedangkan dia pun sudah merasakan, ya, itulah sebabnya dia berkata, ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa Daud mengatakan seperti ini kepada Saul? Tujuannya apa? "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Siapakah pengembala domba? Adalah Daud. Kepada siapakah pengembalaan disampaikan oleh Allah? Kepada Daud. Setelah Samuel sudah tua dan sudah berakhir hidupnya. Haleluya. Siapakah yang beruang sesungguhnya? Siapakah singa yang sesungguhnya? Haleluya. Hanya satu kecil, sebutir kecil umpan yang ada di tangannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada Saul, "Daud, baru manong mangano si apa jago-jago do, ibu nang ngalo mono ni. Ale to mapos no aku tu adora madungan ni hote. Lama jo mangano." Haleluya. Pergilah. Tetapi sudah dikatakan terlebih dahulu kepada Saul, domba yang dimaksudkan adalah Israel, yang diberikan kepada dia atas pelayanannya dan pengembalaannya. Beruang atau singa adalah disebut orang Palestina dan Goliat. Haleluya. "Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau tidak, orang Israel akan habis dimakan oleh Goliat tersebut." Manusia raksasa itu. "Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan habisi dia dengan umpan." Haleluya. "Maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Apakah Goliat dibunuhnya? Goliat dibunuh. Haleluya. Jadi Allah harus menjauhkan seseorang dari hal-hal yang duniawi. Haleluya. Sehingga ia pun bisa membuatnya tenang, sehingga ia pun mendengarkan Allah. Karena utusannya, nabinya selalu kontak dengan Allah di setiap saat. Jadi dia tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Saul. Dia tidak pernah menghiraukan siapapun. Dia selalu fokus kepada firman Allah. Dia selalu fokus kepada perintah Allah. Haleluya. Dan kemudian dan kemudian kita melihatnya, Allah mengizinkan seorang beruang masuk dan mengambil salah seekor dombanya.
Daud langsung mengejar beruang itu. Karena dia selalu berdoa kepada Allah. Haleluya. Karena dia selalu memohon kepada Allah. Jadi karena dia adalah seorang penjaga atas domba-domba tersebut. Jadi kalau dia sudah menjaga domba, berarti dia harus menyelamatkan domba-domba tersebut. Haleluya. Apabila dia mengejar dan mencoba untuk merekamnya, maka dia akan membunuhnya. Haleluya. Itulah sebabnya Allah melatih dia. Seperti yang sudah kita baca tadi di 1 Samuel 17:34 itu dan 35. Karena Allah ingin para gembalanya menyelamatkan domba-domba. Tidak peduli apa yang harus dia panggil dan apa yang harus ia lalui. Selamatkan domba-domba itu. Allah perintahkan kepada Daud, selamatkan domba-domba itu. Haleluya. Kemudian ia melihat bahwa Daud dengan gagah berani menghadapi beruang itu. Maka ia menaikkan kekuatan, menaikkan kekuatan binatang itu. Haleluya, sehingga ia pun mengirimkan seekor domba. Ketika seekor singa datang masuk untuk menerkam domba tersebut, maka dia langsung membunuhnya. Haleluya, karena singa adalah seekor binatang yang ganas. Haleluya. Glory. 1 Samuel 17 ayat 33 kita lihat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Palestina yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Haleluya. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Dan sekalipun di 1 Samuel 17 ayat 33 tadi katakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina, kata Saul kepada Daud. Jadi Allah sudah melatih dia. Ya, Allah sudah menentukan dia untuk melawan singa-singa tersebut dan beruang tersebut. Orang Palestina tidak dapat bersunat. Dia tidak pernah takut dan gentar. Haleluya. Hal yang sama juga dengan Elia dan Elisa. Dia tidak pernah takut menghadapi Ahab dan Isabel. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang dia dapati. Haleluya. Tetapi dia selalu mengikuti. Tetapi sedihnya kita lihat Sungai Yordan adalah tempat berpisah. Keterpisahan antara Elia dan Elisa. Sehingga kereta kuda berapi datang untuk menjemput Elia. Dan dia merangkul dan dia merangkul jubahnya.
untuk meneruskan pekerjaannya. Haleluya. Elia berlangsung dia ke Zaman. Ya, untuk membawakan pesan kepada kita. Untuk supaya tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita pun tahu ya bersikap dengan sikap yang baik. Untuk supaya Allah selalu menjaga kita seperti menjaga Daud dan melatih Daud dan tidak memiliki hati dan gentar menghadapi siapapun. Kenapa? Karena kita berada di dalam tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Pikiran kita adalah pikiran Kristus dan siap berjuang untuk melampaui semuanya sehingga kita diberikan sayap anak-anak Raja Wali untuk terbang ke atas melampaui semuanya. Haleluya. Dan mengatakan bahwa dunia ini akan runtuh, akan dihancurkan, akan menjadi puing-puing dengan sekejap mata. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Bila Tuhan mau menampakkan berkat-berkatnya kepada kita. Haleluya. Apabila kita kemanapun kita pergi, kita selalu berdoa. Amin. Ya. Dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Biar dia ikut campur selalu kepada hidup kita. Dan memberi kepada kita pengajaran hujan akhir yang sempurna. Dan supaya kita menjadi mempelai wanita yang matang, siap dituai. Haleluya. Haleluya. Setelah dituai dan masuk ke dalam rumbung kerajaan surga yang kekal. Amin. Mari kita akan pujian untuk menutup ibadah kita.